Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Evanda Fatma dengan NIM 121330033, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, kelompok KKN 103 Desa Bandar Sakti. Di sini saya akan membagikan tutorial atau cara membuat pupuk organik cair yang berasal dari air cucian beras dan sampah organik. Sebelum saya menjelaskan proses pembuatan pupuk organik cair, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pupuk organik cair terlebih dahulu. Pupuk organik cair atau POC merupakan pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mengalami proses fermentasi berupa cairan dan kandungan kimia yang ada di dalamnya maksimum 5%. Pupuk organik cair lebih baik dibandingkan dengan pupuk padat karena memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu lebih mudah diaplikasikan atau lebih mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, mudah diserap oleh tanaman. Yang ketiga, mampu menyediakan unsur hara lebih cepat. Dan yang keempat, proses pembuatannya yaitu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pupuk organik padat. Manfaat pupuk organik cair untuk tumbuhan yaitu yang pertama, dapat mengurangi gugurnya daun dan bakal bunga. Yang kedua, meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman akan lebih kuat dan kokoh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan cabang dan produksi buah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu dapat meningkatkan pembentukan klorofil sehingga meningkatkan kemampuan dalam proses fotosintesis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama yaitu ada alat-alatnya. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada corong, yang kedua itu ada jerigen, kurang lebih ini berukuran 2 liter. Kemudian ada pengaduk, selanjutnya ada mangkok seperti ini, mau yang berukuran kecil atau sedang itu boleh. Dan yang selanjutnya adalah kain berpori atau dapat menggunakan kain saring atau sejenisnya seperti saringan, itu dipersilahkan dan dapat digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu bahan-bahannya. Yang utama di sini saya menggunakan air cucian beras. Mungkin saya akan menunjukkan ke teman-teman semua, atau yang inilah air cucian beras yang digunakan. Air cucian beras yang digunakan yaitu air cucian beras yang pertama dan yang kedua. Kenapa kita tidak menggunakan air cucian beras yang ketiga? Karena air cucian beras yang ketiga itu sudah kehilangan kandungan atau nutrisinya. Kenapa saya menggunakan air cucian beras? Karena air cucian beras ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tanaman. Contohnya adalah air cucian beras ini mengandung fosfor yang dapat merangsang pertumbuhan akar khususnya pada benih dan tanaman yang masih muda, dan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemasakan biji dan buah. Yang selanjutnya yaitu ada kandungan kalsium, di mana kalsium ini dapat memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak akan mudah gugur. Dan kandungan yang ketiga yaitu magnesium, di mana dapat berperan dalam pembentukan klorofil dan senyawa minyak yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahan selanjutnya yang saya gunakan yaitu ada kulit pisang sebanyak 1 kg. Alasan saya memilih kulit pisang sebagai bahan tambahan dalam pembuatan pupuk organik cair karena kulit pisang salah satunya mengandung kalium, di mana kalium ini dapat memperkuat batang tanaman, melawan penyakit, dan menyuburkan bunga dan buah-buahan pada tanaman. Bahan lainnya yaitu ada gula merah. Gula merah yang saya gunakan ini ada 100 gram, di mana gula merah ini berperan sebagai makanan untuk mikroorganisme yang akan tumbuh selama proses fermentasi.
Untuk mikroorganismenya saya memakai EM4 khusus untuk tanaman, yaitu sebanyak 2 tutup botol untuk 1 liter air cucian beras. Proses yang pertama yaitu potong-potong kulit pisang. Nah, berikut ini kulit pisang yang telah saya potong-potong berukuran 1-2 cm. Proses yang kedua yaitu melarutkan gula merah dengan menggunakan air cucian beras yang telah kita siapkan. Di sini kita larutkan sampai benar-benar larut sehingga tidak ada gumpalan air gula merah. Proses yang ketiga yaitu memasukkan potongan kulit pisang ke dalam jerigen. Nah, setelah semua bahan-bahan ini sudah dimasukkan ke dalam jerigen, yang selanjutnya yaitu masukkan gula merah yang telah dilarutkan ke dalam air cucian beras. Dan tidak lupa kita tambahkan 2 tutup botol EM4. Nah, setelah itu kita aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ketika semua bahan sudah tercampur rata, tinggal kita masukkan ke dalam jerigen yang sudah berisi sampah organik atau kulit pisang. Kita masukkan bahan-bahan yang sudah dicampurkan ke dalam jerigen yang berisi sampah organik. Setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam jerigen, selanjutnya jerigennya kita tutup. Jangan lupa untuk menyisakan ruang dalam jerigen karena selama proses fermentasi akan menghasilkan gas, sehingga ketika proses fermentasi berlangsung agar tidak terjadi meledak dan hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu kita simpan pupuk organik cair ini di tempat teduh kurang lebih selama 2 minggu. Berikut ini merupakan pupuk organik cair atau POC yang telah difermentasi selama 2 minggu. Di sini terlihat bahwasanya POC ini memiliki warna kuning kecoklatan dan aromanya ini masam seperti tape, dan ketika saya lihat ini tidak ada belatungnya. Dengan karakteristik tersebut dapat dipastikan bahwasanya POC ini telah jadi dan dapat digunakan untuk tanaman. Selanjutnya akan kita saring dan pisahkan antara air dan ampasnya. 7. Pisahkan antara cairan pupuk organik cair dan ampas yang dihasilkan menggunakan kain saring. Ini merupakan POC yang sudah dipisahkan dari ampasnya, dan ini adalah ampas dari POC. Selanjutnya ampas ini kita akan keringkan di bawah sinar matahari. 8. Keringkan ampas hasil fermentasi pupuk organik cair di bawah sinar matahari. Setelah kering, simpan dalam wadah kering dan tertutup. Pengaplikasian pupuk organik cair yang telah dibuat yaitu disiapkan dulu 5 liter air, kemudian dicampurkan dengan 20 ml pupuk organik cair yang telah dibuat, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata.
Nah, selanjutnya kita aplikasikan 250 ml air yang sudah tercampur dengan pupuk organik cair ke tanaman. Di sini tanaman yang saya beri pupuk ini ada tanaman toga. Pupuk organik cair ini dapat diaplikasikan kepada tanaman seminggu sekali. Selanjutnya yaitu pengaplikasian pupuk yang berasal dari sisa pupuk organik cair yang telah dibuat, yaitu kulit pisang yang telah dikeringkan, dengan cara langsung kita sebarkan di atas permukaan tanah tanaman yang ingin kita beri pupuk. Jadi tujuan dari pengeringan ini yaitu agar tidak mengundang lalat buah untuk datang ke tanaman yang kita pupuk. Nah, kita bisa letakkan di atas permukaannya atau bisa kita masukkan ke dalam tanahnya seperti ini, tapi usahakan untuk pengaplikasian ini tidak terkubur di dalam tanah terlalu dalam. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.